Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu berupa sebuah web yang bernama Aturkuy, merupakan aplikasi manajemen keuangan pribadi. Latar belakang saya untuk membuat web ini, yaitu di era digital, banyak individu masih kesulitan mengelola keuangan pribadi akibat kurangnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran data yang terstruktur, sehingga menyulitkan perencanaan dan pencapaian tujuan finansial. Meskipun berbagai aplikasi keuangan telah tersedia, tidak semuanya menawarkan kemudahan dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Untuk menjawab masalah ini, penulis mengembangkan aplikasi web Aturkuy yang dirancang agar pengguna dapat mencatat dan memantau keuangan secara praktis, responsif, dan mudah dikembangkan di masa depan, sekaligus mendorong peningkatan iterasi keuangan di masyarakat. Kemudian yang pertama yaitu deskripsi studi kasus. Studi kasus proyek ini menyoroti permasalahan pengelolaan keuangan pribadi yang umum dialami oleh mahasiswa dan pekerja muda yang seringkali belum memiliki kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, sehingga kesulitan mengontrol arus kas dan merencanakan keuangan masa depan. Dalam skenario ini, individu dengan berbagai sumber pemasukan dan pengeluaran membutuhkan alat bantu yang sederhana namun efektif. Website Aturkuy dikembangkan sebagai solusi untuk mencatat transaksi, memantau saldo, dan menganalisis pola keuangan melalui tampilan grafik dan data real-time, sehingga dapat membantu pengguna membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin dan terstruktur. Selanjutnya, yaitu daftar endpoint yang saya gunakan. Yang pertama, untuk autentikasi pengguna. Saya menggunakan post login untuk melakukan login dan mendapatkan akses ke aplikasi. Kemudian untuk pemasukan, saya menggunakan get pemasukan untuk mengambil daftar seluruh data pemasukan pengguna. Kemudian untuk ada post pemasukan, yaitu untuk menambahkan data pemasukan baru. Kemudian put pemasukan dengan ID, yaitu untuk mengedit data pemasukan berdasarkan ID. Dan yang terakhir ada delete pemasukan dengan ID, menghapus data pemasukan berdasarkan ID. Begitu juga untuk pengeluaran, saya menggunakan get, post, put, delete untuk mengambil, menambah, mengedit, dan menghapus data pengeluaran. Kemudian ada untuk ringkasan keuangan, saya menggunakan get summary, berfungsi mengambil data ringkasan keuangan seperti total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo. Untuk grafik keuangan, saya menggunakan get grafik, yaitu mengambil data pemasukan dan pengeluaran dalam format yang siap divisualisasikan sebagai grafik. Dan yang terakhir, untuk laporan atau ekspor data, saya menggunakan get laporan, yaitu untuk mengambil data laporan keuangan untuk diekspor, misalnya dalam format CSV atau PDF. Kemudian yang ketiga adalah simulasi web. Untuk daftar fitur, struktur menu navigasi, dan cara penggunaan web nantinya akan saya jelaskan langsung pada simulasi web. Ini adalah halaman login, yaitu halaman yang akan ditampilkan jika user belum pernah mengunjungi web ini sebelumnya. Di halaman ini, user diharuskan mengisi email dan juga password. Di sini halaman login saya buat sebagai dummy saja, jadi kita masukkan sembarang dan dia akan tetap bisa login. Kemudian setelah login, kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sebelah kiri ini ada sidebarnya, ada logo, search menu, dan beberapa menu yang akan kita bahas nanti satu persatu. Untuk sekarang kita fokus ke sebelah kanannya saja, yaitu kontennya. Di sini kontennya itu untuk halaman dashboard. Di bagian atas ini ada beberapa informasi seperti total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa saldo. Dan di bagian bawahnya ada daftar transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk masing-masing daftar itu ada namanya, ada deskripsinya, ada tanggalnya, dan juga yang sudah pasti ada jumlahnya. Yang merah ini adalah pengeluaran dan yang hijau ini adalah pemasukan. Jika kita menekan salah satu daftar, maka dia akan menyalin jumlah pada daftar tersebut. Dan jika kita menekan titik 3,
di sini, maka dia akan masuk atau menampilkan pop-up edit transaksi. Kita bisa mengedit nama, deskripsi, tanggal, jumlah maupun jenisnya. Sini saya misalnya ubah deskripsinya dari Pertamax dan harganya misalnya 90.000. Kita simpan, dia akan berubah sesuai yang kita ubah tadi. Kemudian jika kita hapus, kita cukup menekan button di bawah ini, dan dia akan menghapus data tersebut. Kemudian di bagian atas juga ada tombol berwarna hijau yang berfungsi untuk melakukan filter, dimana jika kita ingin mencari transaksi tertentu, kita bisa menggunakan fitur ini. Misalnya kita ingin mencari yang namanya atau deskripsinya itu makan, maka dia akan muncul semua transaksi yang sesuai. Kita juga bisa memfilter sesuai jenisnya, yaitu misalnya pemasukan, pengeluaran, dan juga ada filter berdasarkan tanggal. Dan juga untuk sorting, kita bisa sorting ke data yang terbaru atau yang terlama. Dan di sebelah kanannya juga ada reset, ini untuk menghapus semua filter yang telah kita buat tadi. Di sebelah kanannya ada button berwarna biru, ini untuk mendownload semua data yang telah kita buat. Jika kita tekan dan kita tekan download, maka dia akan mendownloadkan datanya dan disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian selanjutnya adalah halaman tambah pemasukan. Di sini kita bisa menambah pemasukan. Kita bisa mengisi namanya, misalnya gaji. Deskripsinya misalnya bulan Juli, dan tanggalnya misalnya hari ini, dan jumlahnya misalnya kita set menjadi 1 juta. Kita tekan tambah pemasukan dan dia akan menampilkan pop-up bahwa kita telah berhasil menambahkan pemasukan. Kemudian ada juga halaman tambah pengeluaran. Di sini sama saja, tetapi ini adalah untuk menambah pengeluaran. Saya bisa masukkan nama, misalnya bioskop, kemudian deskripsinya misalnya filmnya itu Jumbo, dan tanggalnya misalnya hari ini. Nah, pada jumlah saya membuat fitur atau tools kalkulator. Ini untuk mempermudah kita untuk menghitung jumlah. Misalnya kita saat menonton itu satu tiketnya itu harganya 40.000, dan kita itu berdua misalnya. Jadi kita kalikan 2 dan dia akan menghitung sendiri totalnya, yaitu 80.000. Dan jika sudah pasti, kita bisa langsung menekan salin ke jumlah dan dia akan masuk ke jumlahnya. Jika sudah pasti, kita bisa menambah pengeluarannya dan sukses. Kemudian ada halaman grafik keuangan. Nah, di sini adalah halaman untuk memantau kondisi keuangan kita. Yang warna biru ini adalah saldo kita, bisa naik, bisa turun, dan yang hijau ini adalah total pemasukan kita, bisa turun ataupun naik. Dan yang merah adalah total pengeluaran kita. Kita juga bisa melihat atau menampilkan itu berdasarkan per hari, per bulan, maupun per tahun, sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan. Kemudian menu yang terakhir adalah logout. Ini jika teman-teman sudah selesai menggunakan aplikasi ini, alangkah baiknya kita logout untuk mengamankan data agar tidak dilihat oleh orang lain. Dan jika kita tekan logout, maka dia akan kembali ke halaman login. Kembali ke slide dan kita masuk ke bagian yang keempat adalah penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengembangannya, aplikasi Aturkuy berhasil menjadi solusi praktis dan efektif dalam pengelolaan keuangan pribadi secara digital. Dengan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, ringkasan otomatis, visualisasi grafik, serta pencarian dan filter transaksi, pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara real-time. Antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan membuat aplikasi ini dapat diakses oleh berbagai kalangan. Secara keseluruhan, Aturkuy memenuhi ketujuannya sebagai alat bantu yang memudahkan individu mengelola keuangan secara mandiri, terstruktur, dan efisien.
serta diharapkan mampu membentuk kebiasaan finansial yang lebih baik. Baik, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tersalah ucapan maupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat yang telah menonton sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.